Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di lantai 7 menara leluhur, Fang Zixi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Pada kenyataannya, di dalam hatinya, dia tahu permainan artefak, dan anak bintang manusia Chu Wuhen berada dalam permainan artefak. Dia jelas bukan lawan Zhu Kuntian, tetapi dia percaya bahwa Sang Guan Yuxin, murid yang dia latih, pasti akan mengalahkan Zhu Manyu di game keempat. Fang Zixi memikirkan hal ini, bibir merahnya terbuka ringan, dan suara yang menyenangkan terdengar. Di babak kedua permainan peralatan, penguasa istana ini akan datang dengan 10 pedang supernatural yang cacat, yang akan diamati oleh Wu Hen dan Kuntian. Siapa yang menjawab dengan benar terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Apakah kamu siap? Ucap Fang Zixi. Setelah Chu Wuhen dan Zhu Kuntian saling bertukar pandang, mereka berkata serempak, siap. Oke, mari kita mulai, ucap Fang Zixi melambaikan lengan batu gioknya, dan 10 pedang Dewa Tao berkualitas tinggi terbang keluar dari cincin leluhur dengan kecepatan tinggi, tergantung di atas platform terapung bidang bintang. Chu Wuhen dan Zhu Kuntian segera mengamati. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Zhu Kuntian melirik Chu Wuhen dengan jijik, dan segera memutar tangan kanannya, dan slip batu giok muncul di tangannya. Dia memanipulasi kesadarannya untuk memasuki slip batu giok, dan mulai menggambar kekurangan dalam pemurnian 10 pedang ilahi. Dan Chu Wuhen yang berkeringat deras, masih mengamati pedang ilahi ke-6. Sejak saat itu, tidak sulit untuk melihat bahwa Chu Wuhen dikalahkan. Anda tahu, biasanya jelas bahwa jika Anda ingin mengamati kekurangan dalam pemurnian artefak Tao terbaik, setidaknya keterampilan artefak harus mencapai tingkat Master Tao tingkat rendah. Tidak mudah bagi Chu Wuhen untuk melihat kekurangan dari 5 pedang suci dalam waktu 10 hari. Tentu saja, jika itu Tan Yun, kecepatan pengamatannya akan lebih cepat dari Chu Wuhen, tetapi lebih lambat dari pengamatan Zhu Kuntian. Bagaimanapun, Tan Yun adalah pengrajin suci, dan Zhu Kuntian adalah raja tingkat rendah. Ketika Chu Wuhen baru saja selesai mengamati pedang dewa ke-6, Zhu Kuntian sudah selesai menggambar dan menulis. Dalam hal ini, Chu Wuhen tidak lagi mengejar kecepatan, tetapi menuntut akurasi tertinggi. Dari sudut pandang Chu Wuhen, selama dia dapat secara akurat mengamati kekurangan dari 10 pedang, sekali Zhu Kuntian membuat kesalahan, maka dia akan menang. Setelah 20 hari lagi, Chu Wuhen akhirnya menyelesaikan pengamatannya dan menulis jawabannya di slip giok. Setelah itu, Fang Zixi yang juga cukup mahir dalam peralatan, mulai memverifikasi jawaban keduanya. Setelah mengamati slip batu giok Chu Wuhen, Fang Zixi mengangguk setuju kepada Chu Wuhen. Tuan istana ini mengumumkan bahwa Chu Wuhen yang membutuhkan waktu lama, menjawab sepenuhnya benar, ucap Fang Zixi. Segera, Xingyu Dojo gelisah. Ada tepuk tangan para murid di ras manusia Starfield. Ya Tuhan, kakak senior kami Chu benar-benar luar biasa. Sebagai master artefak suci, dia dapat melihat kekurangan dari 10 pedang artefak Dao berkualitas tinggi. Iya, tidak peduli apa hasilnya, di faktanya, kakak senior Chu telah berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Iya, kakak senior Chu, kamu adalah yang terbaik. Kakak Chu, kamu yang terbaik. Diam, Fang Zixi mengangkat tangan sedikit. Ketika semua orang diam, dia berkata, kepala istana mengumumkan bahwa Zhu Kuntian yang mengambil waktu tersingkat, juga menjawab dengan benar. Pada ronde kedua permainan peralatan, Zhu Kuntian menang dan mengumpulkan 50 poin kehormatan, ucap Fang Zixi. Mendengar bahwa dia menang, Zhu Kuntian hanya tersenyum tipis, semuanya sesuai harapannya. Tianer, lakukan upaya yang gigih, di lantai 7 menara leluhur, naga leluhur berkepala 9 tertawa. Jangan khawatir ayah, aku tidak akan mengecewakanmu, ucap Zhu Kuntian. Wajah tampan Zhu Kuntian menunjukkan senyum merendahkan. Segera, Zhu Kuntian menatap Chu Wuhen tidak jauh, dan berkata dengan ringan, Chu Shengzi, apakah Anda ingin membandingkan game ketiga ini, ucap Zhu Kuntian. Apa yang Anda banggakan? Chu Wuhen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, bahkan jika keterampilan pemurnian artefak Chu tidak sebagus Anda, Chu tidak akan mundur tanpa perlawanan, ucap Chu Wuhen. Bodoh, ucap Zhu Kuntian. Setelah Zhu Kuntian mencibir, dia mengabaikan Chu Wuhen.
Di lantai 7 menara leluhur, Fang Zixi berkata, sekarang mainkan putaran terakhir permainan seni artefak, dan pemenangnya akan menerima 50 poin kehormatan. Sekarang, kalian berdua, beritahu apa bahan yang Anda butuhkan untuk pemurnian artefak, ucap Fang Zixi. Chu Wuhen dan Zhu Kuntian mengatakan bahan apa yang mereka butuhkan untuk pemurnian. Setelah itu, Fang Zixi memerintahkan orang suci tertinggi dari wilayah bintang manusia untuk pergi ke Zhongku untuk mengambilnya dan memberikannya kepada Chu Wuhen dan yang lainnya. Pada saat yang sama, itu juga disediakan untuk tungku pemurnian 2 orang. Keduanya tidak menggunakan pemurni api sejati naga leluhur 9 kepala kali ini, Chu Wuhen mengorbankan api sejatinya sendiri dan mulai memanaskan tungku. Dan Zhu Kuntian menggunakan api sejati naga leluhurnya untuk mulai memurnikan. Waktu berlalu, dan 1,5 juta tahun telah berlalu di arai ruang waktu wilayah bintang. Chu Wuhen masih menyempurnakan, sementara Zhu Kuntian telah selesai menyempurnakan. Zhu Kuntian membuka mulutnya dan memasukkan api asli Zulong ke dalam tungku pemurnian ke dalam mulutnya. Segera, dia duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan wajahnya menunjukkan warna percaya diri. Di sisi lain, Chu Wuhen sudah berkeringat deras, dan hatinya sangat tidak berguna. Anda harus tahu bahwa kekuatan Chu Wuhen adalah yang pertama di antara semua murid di bidang bintang manusia. Tidak hanya itu, alkimia dan pemurnian alat juga merupakan raja di bidang bintang manusia. Dia memiliki wajah tampan yang tak terbatas pada hari kerja. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bersinar dalam game 4 seni ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa di game pertama alkimia, dia benar-benar ditekan oleh Tan Yun dan tidak mencetak poin. Dan sekarang, dia ditekan oleh Zhu Kuntian lagi, bagaimana mungkin dia tidak berguna? Aku terlalu marah, Chu Wuhen meraung dalam hatinya, Tan Yun, di game pertama alkimia, kamu mempermalukanku, dan sekarang Zhu Kuntian menginjakku lagi, kalian berdua tunggu aku, cepat atau lambat, aku ingin kamu terlihat baik. Zhu Kuntian adalah putra wakil raja istana, aku tidak bisa membunuhnya, tetapi Tan Yun, kamu bajingan, kamu akan mati, ucap Chu Wuhen di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Chu Wuhen mengambil napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik, menenangkan suasana hati yang mudah tersinggung dan lanjutkan menyempurnakan senjata. Pada saat ini, di dalam hatinya, masih ada jejak kegagalan Zhu Kuntian untuk memperbaiki senjata. Waktu seperti panah, dan setelah 100.000 tahun lagi di susunan ruang waktu bintang, Chu Wuhen akhirnya menyelesaikan pemurnian. Dia mengambil kembali api sebenarnya dari hidupnya di bawah tungku alkimia, bangkit dan dengan hormat memandang Fang Zixi di lantai 7 menara leluhur, dan berkata, lapor ke kepala istana, pemurnian murid selesai, ucap Zhu Kuntian. Iya, Fang Zixi mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita mulai verifikasi, ucap Fang Zixi. Murid patuh, setelah Chu Wuhen menjawab, dia melambaikan tangan kanannya ke udara, dan tutup tungku diangkat. Segera, pedang ilahi serba hitam yang memancarkan nafas kematian terbang keluar dari tungku alkimia dan menembak ke arah Fang Zixi. Fang Zixi mengulurkan tangan gioknya dan memegang pedang suci hitam legam di tangannya. Setelah mengamati sebentar, dia berkata, Tuan istana ini mengumumkan bahwa pedang suci yang disempurnakan oleh Chu Wuhen adalah artefak ilahi. Meskipun ada beberapa cacat, itu masih dengan kualitas terbaik, ucap Fang Zixi. Kemudian, Fang Zixi menatap Zhu Kuntian dan berkata, verifikasi milikmu, ucap Fang Zixi. Baik kepala istana senior, ucap Zhu Kuntian. Kuntian menjentikkan jarinya, dan kekuatan leluhur keluar dari jari-jarinya, menjatuhkan tutup tungku alkimia. Keluar, ucap Zhu Kuntian tersenyum, dan tiba-tiba, pedang atribut api merah menyala terbang keluar dari tungku alkimia, melayang ke langit, dan menggantung di depan Fang Zixi. Setelah Fang Zixi mengamatinya sebentar, ada sedikit kejutan di matanya yang indah, dan berkata, pedang ilahi yang disempurnakan oleh Zhu Kuntian adalah senjata Tao tingkat rendah, dan pemurnian itu sempurna dan sempurna. Sekarang penguasa istana ini mengumumkan bahwa Zhu Kuntian memenangkan putaran ketiga dari permainan peralatan, dan kemudian dia akan mendapatkan 50 poin kehormatan untuk wilayah bintang orc, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, hampir 800 juta murid orc membunyikan suara kegembiraan yang melonjak. Puan muda Zhu terlalu kuat. Ya, jika Anda ingin mengatakan,
Nona Zhu pasti akan menjadi yang teratas dalam permainan jimat, dan wilayah bintang Orc kami akan menang. Benar, Sishu Sing Domain pasti dari Orc Star Territory kita. Mendengar suara-suara bersemangat dari para murid Orc Star Territory, Zhu Manyu yang berada di bawah platform terapung Star Territory, menunjukkan senyum di wajahnya yang menakjubkan. Itulah senyum mengendalikan seluruh situasi dan menjadi satu-satunya. Dan Sangguan Yuxin yang tidak jauh darinya, juga tertawa, tapi itu mencibir. Fang Zixi di lantai 7 menara leluhur, mengangkat tangan gioknya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata, Tuan Istana ini mengumumkan bahwa dengan berakhirnya 3 pertandingan, bidang bintang manusia, bidang bintang orc, dan bidang bintang sishu masing-masing menerima 100 poin penghargaan. Permainan jimat berikutnya adalah pertandingan terakhir. Sekarang, orang-orang yang berpartisipasi dalam permainan jimat naik ke atas panggung, ucap Fang Zixi. Wosh, Kak, terserah kamu selanjutnya, ucap Zhu Kuntian melangkah maju dan menepuk bahu Zhu Men yang seperti batu giok. Saudaraku, apakah kamu tidak merasa nyaman ketika aku muncul, ucap Zhu Manyu tersenyum. Tidak khawatir, tentu saja tidak khawatir, hahaha, ucap Zhu Kuntian lang tersenyum dan terbang ke platform terapung bidang bintang. Di samping, Chu Wuhen datang ke Sangguan Yuxin dengan wajah malu, dan berkata, Yuxin, ras manusia bergantung padamu, ucap Chu Wuhen. Jelas Sangguan Yuxin sama sekali tidak menyukai Chu Wuhen, dia sedingin es dan tanpa kata-kata tambahan, hanya berkata dengan dingin, aku akan mencoba yang terbaik, ucap Sangguan Yuxin. Bajingan Bao, jika bukan karena kamu menjadi murid kepala istana, aku akan menaklukkanmu di sofa, kata Chu Wuhen dengan kejam dengan suara. Dia menyapu platform tinggi. Embusan angin bertiup melewati rambut panjang Xin Bingxuan, dia menatap Tan Yun yang sedang duduk bersila di lautan awan yang luas, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia tahu bahwa satu hari di luar, 5.000 tahun dalam formasi, jika Tan Yun tidak berpartisipasi lagi, dalam sekejap mata, putaran pertama dan kedua dari permainan jimat akan berakhir. Pada saat ini, dia tidak hanya cemas, tetapi Dao Kun di lantai 6 menara leluhur juga cemas. Meskipun Dao Kun berpikir bahwa Tan Yun akan kalah, bagaimanapun, menang atau kalah terkait dengan kelangsungan hidup wilayah bintang Sishu, dan dia masih memiliki sedikit harapan. Tan Yun, kamu harus bekerja keras untuk memahami pengalaman guruku tentang 4 teknik dan manual rahasia dari 4 teknik. Rambutmu telah memutih hanya dalam 100 tahun, di saat kritis ini, kamu harus bertahan, ucap Dao Kun di dalam hatinya. Sementara Dao Kun berdoa diam-diam, Fang Zixi melirik Tan Yun di lautan awan, bibirnya terbuka ringan, dan suara surgawi terdengar, Tan Yun, permainan pertama dari permainan jimat akan segera dimulai, apakah Anda akan berpartisipasi, ucap Fang Zixi. Lapor kepada kepala istana, junior ini abstain dari game ini, ucap Tan Yun. Suara Tan Yun keluar dari lautan awan yang luas dan menembus ke telinga semua orang. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, wajah ribuan murid di wilayah bintang 4 seni menjadi pucat. Ketika semua orang di wilayah bintang 4 seni sangat kecewa, Tan Yun yang duduk bersila di lautan awan, tidak bisa menahan raungan di dalam hatinya, sialan, saya hampir menyadarinya. Mengapa dalam 4 bulan untuk saya tidak bisa memikirkan ini? Kenapa, mengapa, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Jika Tan Yun mengatakan ini, dia akan terkejut jika dia didengar oleh kekuatan Super Dao Kun dan Fang Zixi. Karena, bagi mereka, hanya dalam 4 bulan, mereka tidak bisa seperti Tan Yun, yang bisa menembus jimat Tao tingkat rendah sebagai jimat Tao tingkat suci. Dengan kata lain, bahkan jika Tan Yun membutuhkan waktu 10 tahun untuk memahaminya secara menyeluruh, itu pasti akan bertentangan dengan langit. Hanya ketika saya cukup tenang, saya dapat memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami misteri jimat Raja Leluhur tingkat rendah. Tan Yun menghela nafas dalam-dalam, hatinya teguh, aku harus memahaminya secara menyeluruh. Aku harus menang atas lawan, menjadi tempat pertama di wilayah bintang 4 seni, begitu aku memenangkan kejuaraan, aku akan berdiri di dekat pohon besar Dao Kun, dan statusku di wilayah bintang 4 seni akan melambung ke langit. Jika wilayah bintang 4 seni hilang, saya akan berada di kuil Tianmen, sulit untuk berdiri di tengah. Selain itu, selama aku menang, akan ada hadiah magis, 90 juta batu leluhur berkualitas atas,
saya membutuhkan semua ini, jangan menyerah, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun adalah orang yang tidak pernah menyerah. Hal yang sama berlaku untuk menjadi pribadi, sampai akhir, tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah. Pada saat yang sama, arai ruang waktu bidang bintang, lantai 7 menara leluhur, Fang Zixi menatap Sangguan Yuxin dan Zhu Manyu di platform terapung bidang bintang, dan berkata, sekarang penguasa istana ini mengumumkan bahwa permainan jimat telah resmi dimulai, ucap Fang Zixi. Aku akan menjawab, ucap Sangguan Yuxin. Untuk pertama kalinya, aura kekerasan meledak dari tubuh Sangguan Yuxin, dan suara itu mengalir di langit. Pada saat yang sama ketika Sangguan Yuxin membuka mulutnya, Zhu Manyu berubah menjadi naga leluhur berwarna merah darah yang panjangnya 1.000.000 kaki. Dalam sekejap, 9 kepala muncul di depan Fang Zixi di lantai 7 menara leluhur, gelombang suara bergulir ke telinga Fang Zixi. Saya akan menjawab, ucap Zhu Manyu. Melihat adegan ini, manajemen senior bidang bintang 3 dapat melihat bahwa Sangguan Yuxin gagal menjawab. Faktanya adalah bahwa Manyu leluhur yang berubah menjadi tubuh utama telah meroket dalam ukuran besar, dan kepalanya telah mencapai lantai 7 menara leluhur. Apakah ada alasan untuk tidak merespons dengan sukses? Sangguan Yuxin mengerutkan kening, matanya yang indah menunjukkan sedikit ketegasan, dan dia diam-diam berkata, aku pasti akan mengalahkanmu di babak kedua, ucap Sangguan Yuxin di dalam hatinya. Suara Fang Zixi terdengar, Tuan Istana ini mengumumkan bahwa putaran pertama dari permainan jimat, Zhu Manyu menjawab dengan sukses. Zhu Manyu menjawab pertanyaan itu, ucap Fang Zixi. Jari giok Fang Zixi memancarkan cincin leluhur, dan 10 kertas jimat kosong terbang keluar. 10 lembar kertas jimat sangat berbeda warnanya, ada yang merah menyala, ada yang hijau, ada yang hitam. Junior patuh, setelah Zhu Manyu menjawab, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi bentuk manusia, dan di sana ada sedikit rasa malu di wajahnya. Sambil tersenyum, dia melanjutkan. Kertas jimat pertama adalah atribut api, ini adalah kertas jimat jadi yang terbuat dari darah Ancestral Phoenix dan Ancestral Phoenix yang dimasukkan ke dalam jimat. Orang yang memperbaiki jimat atribut, datang untuk memperbaiki jimat ofensif atribut api. Potongan kedua berwarna hijau, dan itu juga kertas jimat jadi ini adalah atribut air, empedu telah disempurnakan menjadi kertas jimat. Kertas jimat ini adalah bahan yang sangat baik untuk penyuling jimat tipe air untuk memperbaiki jimat pelarian. Dalam beberapa saat berikutnya, Zhu Manyu akan ditinggalkan dengan sisanya semua informasi dari 8 kertas jimat, keluar. Lapor ke kepala istana, generasi muda sudah selesai, ucap Zhu Manyu dengan hormat. Meskipun Fang Zixi dan Zhu Manyu agak bermusuhan, tetapi dia harus mengakui bahwa Zhu Manyu memang luar biasa. Iya. Fang Zixi berkata, Tuan Istana ini mengumumkan bahwa Zhu Manyu menjawab dengan benar di babak pertama talismanship, dan memberi Orc Starfield 25 poin kehormatan lagi. Sekarang Orc Starfield telah menerima 125 poin kehormatan, peringkat pertama untuk saat ini, masing-masing 100 poin kehormatan di domain bintang manusia dan domain bintang 4 seni, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, pejabat senior dan murid dari domain bintang orc terdengar suara bersemangat. Di sisi lain, para murid dari bidang bintang ras manusia tampak sedih dan berbisik. Sayangnya, kali ini bidang bintang ras manusia kita tidak dapat memenangkan kejuaraan. Putri wakil kepala istana adalah Dao Wang Fu tingkat bawah, dan orang suci kita, Sangguan hanyalah orang suci jimat Tao, yang keterampilan jimatnya sedikit lebih rendah dari Zhu Manyu. Sangguan hanya dapat memperbaiki jimat Tao berkualitas tinggi. Pada saat itu, Zhu Manyu akan mendapatkan 50 poin kehormatan lagi, bahkan jika kita dapat memenangkan putaran kedua permainan Fusu, kita hanya akan mendapatkan 25 poin, oleh karena itu, bintang ras manusia kita wilayah akan kalah. Mendengar kata-kata para murid, Fang Zixi memandang Sangguan Yuxin di platform mengambang bidang bintang, dan matanya yang indah menunjukkan harapan yang kuat. Sangguan Yuxin memandang Fang Zixi, tetapi tidak berbicara, tetapi mengangguk ringan. Semua tindakan ini berbicara banyak. Diam, setelah Fang Zixi memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia menatap Sangguan Yuxin dan Zhu Manyu di platform mengambang bidang bintang, dan berkata, babak kedua adalah mengamati 10 rune Tao tertinggi dan menemukan 10 rune untuk perbaiki kekurangan waktu. Siapapun yang menjawab dengan benar menang,
jika semua jawaban benar, yang dengan waktu lebih pendek menang, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, Zhu Manyu memandang Sang Guan Yuxin ke samping dan mencibir, kamu hanya orang suci, kamu bukan tandingan nona muda ini, ucap Zhu Manyu. Benarkah? Sang Guan Yuxin berkata dengan dingin, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat, ucap Sang Guan Yuxin. Terlalu berlebihan, ucap Zhu Manyu mencibir. Sang Guan Yuxin mendengus dingin dan mengabaikan Zhu Manyu. Pada saat ini, ketika jari-jari Fang Zixi berkedip dengan cepat, 10 rune Tao berkualitas tinggi terbang keluar, melayang di depan Sang Guan Yuxin dan Zhu Manyu. Setelah keduanya segera menawarkan slip giok kosong, mereka mulai mengamati. Waktu berlalu menit demi menit ketika waktu dalam formasi berlalu 1 jam, dalam sorak-sorai bersemangat para murid wilayah Bintang Orc, Zhu Manyu menutup matanya dan berkonsentrasi, melepaskan kesadaran hewan ke dalam slip giok, dan mulai menggambar dan menulis. Di mata semua orang, diyakini bahwa Zhu Manyu telah memimpin dalam melihat masalah ketika menyempurnakan jimat Tao pertama yang luar biasa. Setelah beberapa saat, Zhu Manyu membuka matanya dan mulai mengamati rune Tao kedua yang luar biasa. Setelah setengah jam lagi, Zhu Manyu menutup matanya lagi, melepaskan kesadaran binatangnya, dan mulai menggambar kekurangan jimat kedua pada slip batu giok. Dengan cara ini, 8 jam sebelum dan sesudah, Zhu Manyu telah menyelesaikan identifikasi kekurangan dari 8 rune Tao tertinggi, dan saat ini sedang mengamati rune Tao tertinggi ke-9. Di sisi lain, Sang Guan Yuxin masih memindai 10 rune Tao terbaik. Tepat ketika semua orang memutuskan bahwa Sang Guan Yuxin pasti akan kalah, Sang Guan Yuxin akhirnya menutup matanya. Wanita ini telah melihat masalah dengan 8 jimat Tao yang luar biasa, dan Anda hanya dapat melihatnya, saya akan melihat bagaimana Anda bisa mengalahkan saya, ucap Zhu Manyu mencibir di dalam hatinya, dan terus mengamati jimat Tao terbaik ke-9. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu, dan tiba-tiba, Sang Guan Yuxin membuka matanya, dan kata-kata berikutnya mengejutkan semua orang. Sang Guan Yuxin melambaikan tangan batu gioknya, dan slip batu giok di tangannya naik ke udara, tergantung di depan Fang Zixi, dan dengan hormat berkata, lapor kepada guru, murid telah menyelesaikan permainan jimat kedua, ucap Sang Guan Yuxin. Apakah ini mungkin? Mata Zhu Manyu melebar, menatap Sang Guan Yuxin, dan berkata dengan tidak percaya, kamu hanya Master Rune Tao Suci, dan wanita ini adalah Master Rune Tao tingkat rendah, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya sebelum aku, ucap Zhu Manyu. Sang Guan Yuxin menutup telinga dan mengabaikan Zhu Manyu. Bahkan, di game kedua, Sang Guan Yuxin memilih cara yang berbeda dari Zhu Manyu. Zhu Manyu menuliskan kekurangan jimat pada slip giok setelah mengamati rune Tao berkualitas tinggi, sementara Sang Guan Yuxin menulis semua jimat pada slip giok setelah mengamati 10 rune Tao berkualitas tinggi dalam satu nafas. Sang Guan Yuxin melakukan ini untuk 2 tujuan, satu untuk menghemat waktu, dan yang lainnya untuk membingungkan Zhu Manyu dan membuatnya merasa rendah dirinya. Melihat Sang Guan Yuxin mengabaikan dirinya sendiri, Zhu Manyu menekan kemarahan di hatinya dan mencibir, nona muda ini tidak pernah percaya bahwa kamu bisa menang, jawabanmu pasti salah, ucap Zhu Manyu. Setelah itu, Zhu Manyu terus mengamati bagian ke-9 Jipin Dao Rune. Setelah lebih dari 1 jam, Zhu Manyu melambaikan tangan kanannya, dan slip batu giok di tangannya naik ke udara, tergantung di depan Fang Zixi, dan dengan hormat berkata, Tuan Istana, Junior telah menjawab, ucap Zhu Manyu. Iya, Fang Zixi mengangguk, dan kemudian melepaskan formasi ruang waktu medan bintang, dan dengan pelepasan formasi, semua orang dapat melepaskan kesadaran. Di mata para murid yang menunggu di wilayah bintang ras manusia, Fang Zixi melepaskan indera ilahinya ke dalam 2 slip batu giok dan tinggal sebentar, lalu menarik indera ilahinya dan berkata, jawaban Zhu Manyu semuanya benar, ucap Fang Zixi. Mendengar ini, para murid wilayah bintang orc ada gelombang sorak-sorai, dan para murid dari medan bintang ras manusia mengepalkan tangan mereka dan tampak gugup. Ekspresi Fang Zixi menjadi serius, dan dia menambahkan, jawaban Yuxin sepenuhnya benar, karena Yuxin membutuhkan waktu yang singkat, Yuxin memenangkan putaran kedua permainan rune dan mendapat 25 poin kehormatan. Domain dan Orc Star Domain, akumulasi poin kehormatan juga 125, uksap Fang Zixi.
Setelah mendengarkan, para murid dari domain bintang ras manusia membunyikan suara kegembiraan seperti tsunami. Oke, bagus, kakak senior Sangguan kami benar-benar bagus, luar biasa. Tidak dapat dipercaya, sejujurnya, saya tidak memiliki harapan untuk kakak senior Sangguan lagi, tetapi, kakak senior Sangguan benar-benar menang. Kakak senior kami Sangguan hanya seorang guru jimat Tao tingkat suci, bagaimana bisa lebih cepat dari Nona Zhu? Pada saat ini, salah satu murid wilayah bintang ras manusia, seolah memikirkan sesuatu, berteriak, kakak senior Sangguan, apakah Anda bukan jimat Tao suci, tetapi jimat Tao tingkat rendah, di platform mengambang bidang bintang? Sangguan Yuxin tersenyum sedikit dan menganggukkan kepalanya, ya, belum lama ini, saya telah dipromosikan menjadi Dao Wang Fu si tingkat rendah, ucap Sangguan Yuxin. Begitu kata-kata ini keluar, ada ledakan penyembahan di antara para murid umat manusia. Ternyata dia bukan jimat Tao tingkat suci, tetapi jimat Tao tingkat rendah seperti saya, sangat licik. Zhu Manyu menatap Sangguan Yuxin dan berkata diam-diam, bahkan jika Anda adalah jimat Tao tingkat rendah, saya juga akan mengalahkan Anda di ronde ketiga, ucap Zhu Manyu. Pada saat ini, di lantai 7 menara leluhur, Fang Zixi melihat ke samping tenaga leluhur berkepala 9 dan berkata, Wakil Kepala Istana, bagaimanapun, Yuxin adalah murid master istana ini, demi keadilan, kamu lihat juga, ucap Wakil Kepala Istana. Setelah berbicara, Fang Zixi menyerahkan 2 slip batu giok kepada Jiutu Zulong. Bawahan patuh. Setelah mengambil 2 batu giok, Jiutu Zulong melepaskan kesadaran binatangnya ke dalamnya. Meskipun dia tidak tahu cara membuat jimat, dia bisa melihat dari jawaban putrinya dan Sangguan Yuxin yang persis sama, putrinya memang kalah. Fang Zixi perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap para murid, dan berkata, selanjutnya, masuki tahap akhir dari permainan 4 seni. Jika jimat yang disempurnakan memiliki peringkat yang sama, yang dengan waktu tersingkat menang, ucap Fang Zixi. Setelah itu, Fang Zixi sekali lagi membuka arai ruang waktu bidang bintang, 1 hari di luar arai, 5.000 tahun di dalam larik. Fang Zixi menatap Sangguan Yuxin dan Zhu Manyu, jenis kertas jimat apa yang kamu butuhkan, katakan saja, ucap Fang Zixi. Guru, murid menginginkan jimat dengan atribut spasial, kata Sangguan Yuxin. Puan Istana, junior membutuhkan jimat tanpa atribut, kata Zhu Manyu. Iya. Setelah Fang Zixi selesai berbicara, dia mengorbankan 2 kertas jimat, M yang digantung di depan dan di belakang Sangguan Yuxin dan Zhu Manyu. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Tan Yun, M yang menjulang di lautan awan, dan suara surga terdengar. Tan Yun, game terakhir dari game jimat akan segera dimulai, apakah kamu masih belum berpartisipasi, ucap Fang Zixi. Tidak lama kemudian, di lautan awan yang luas, suara hormat Tan Yun datang, lapor ke kepala istana, generasi muda akan berpartisipasi, tetapi itu akan memakan waktu, ucap Tan Yun. Kalau begitu kamu harus cepat, Fang Zixi berkata, Tuan Istana mengingatkanmu bahwa putaran ketiga formasi talisman adalah 300.000 tahun, dan hanya 2 bulan di luar formasi, ucap Fang Zixi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.